katakan. Mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan bukunya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Oke, sama-sama tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan kita. Yang bersuka cita sama-sama sorakan. Oh, 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 oh. 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 Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke teman-teman, mari sama-sama kita persiapkan hatimu. Pada hari ini datang padamu Tuhan, di setiap hati kami ingin memuji-Mu lebih lagi.
drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship
Yesus. Pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya kami bisa mengerti firman-Mu, isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda, Jesse dan Yud se-CK7, apa kabarnya? Saya percaya memasuki bulan Februari, kita semua semakin semangat masuk dalam tahun paradigma yang baru, the year of a new paradigm. Nah, mungkin dalam bulan Januari teman-teman juga sudah membahas ya mengenai paradigma yang baru. Memasuki bulan Februari, saya ingin membahas spesifik mengenai biblical lens in discerning the world. Bagaimana kita memakai lensa Alkitabiah, sudut pandang Alkitabiah untuk melihat dunia. Kenapa ini penting? Karena saya percaya salah satu akibat daripada paradigma yang baru adalah kita meninggalkan kehidupan yang lama untuk mengenakan pakaian yang baru. Atau bahasa sederhananya kita meninggalkan gaya hidup kita yang lama, yang berdosa, yang duniawi, untuk kita bisa memasuki gaya hidup yang kudus, yang Alkitabiah. Nah, tetapi seringkali kalau kita berbicara kekudusan, kita berbicara mengenai gaya hidup Alkitabiah, anak-anak muda mungkin mulai merasa, wah, nggak relevan sama dunia saya, atau ini terlalu, istilahnya terlalu rohani, atau terlalu suci, terlalu kudus. Padahal teman-teman, saya ingin memberitahu bahwa memiliki paradigma yang baru, artinya begini, kita memiliki perspektif dalam melihat dunia dalam kacamata Alkitabiah, sembari relevan dengan sekitar kita. Nah, untuk itu mari kita pelajari teman-teman. Ya, perhatikan dalam slide yang kedua, saya tulis begini. Apa sih maksudnya biblical lens? Maksudnya apa sih cara pandang, sudut pandang Alkitabiah? Kemampuan untuk melihat dan menilai tren, culture, atau hype yang sedang terjadi di sekitar kita, ya kan, dari sudut pandang Alkitabiah. Perhatikan gambar di slide tersebut. Orang yang sebelah kiri melihat ada 4 batang. Sedangkan orang yang sebelah kanan melihat, enggak, hanya ada 3 batang. Kenapa bisa berbeda? Karena sudut pandangnya berbeda. Cara melihatnya berbeda. Nah, ini yang dibutuhkan hari-hari ini untuk generasi Yeremia, generasi anak muda, itu menjadi murid Kristus yang solid, yang tangguh. Kalau dunia berkata 3, kita melihat hal yang sama, kita melihat tren yang sama, kita berkata 4. Maksudnya apa? Kalau dunia berkata, dosa, nggak apa-apa. Atau kalau dunia berkata, ini kan cuman hal biasa aja, nggak terlalu berdosa dan nggak terlalu kenapa-napa. Tetapi kita melihat dari perspektif firman, berkata, itu berbahaya untuk kerohanian saya. Nah, kemampuan untuk bisa hidup di dunia ini, ya kan, teman-teman masih mungkin sekolah, kuliah, ada yang udah kerja mungkin. Kemampuan kita untuk berelasi dengan sekitar, sembari memiliki gaya hidup Alkitabiah, itu yang dibutuhkan anak-anak muda hari-hari ini. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya garis bawahi, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah. Kalau kita tidak mau memperbaharui budi kita, atau kita nggak mau mengubah pola pikir kita nggak mau mengenakan paradigma yang baru, kita nggak mau mengubah sudut pandang kita dari duniawi menjadi sudut pandang Alkitabiah, maka sesungguhnya kita nggak akan pernah bisa berubah menjadi ciptaan yang baru, teman-teman. Ya, jadi menjadi orang Kristen itu bukan satu perkara dalam waktu semalam. Kita menerima keselamatan, yes, hanya dengan by grace through faith, dengan kasih karunia melalui iman. Ketika kita berdoa keselamatan, kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita percaya dengan iman bahwa darah Yesus menyucikan dan menguduskan kita. Kita sudah menjadi orang percaya. Tetapi proses pendewasaan itu butuh waktu, teman-teman. Proses pendewasaan itu butuh waktu. Nah, teman-teman, mengapa penting untuk pola pikir kita berubah? Mengapa penting untuk kita bisa memperbaharui budi kita? Begini. Karena tanpa perubahan pola pikir yang ke arah Alkitabiah, maka akan sulit untuk kita bisa menilai tren atau hype yang mana yang sesuai dengan kebenaran firman. Kadang-kadang sebagai anak muda, kita yang setiap hari, setiap waktu, dimanapun, kapanpun terkoneksi dengan internet,
Generasi kita adalah generasi yang spesial menurut saya. Kenapa? Karena generasi kita dibandingkan dengan generasi mungkin 30-40 tahun yang lalu, atau generasi orang tua kita, atau generasi opa kita dari kecil, dari remaja, atau mungkin yang zaman sekarang dari batita balita sudah mengenal namanya teknologi, khususnya internet, teman-teman. Nah, di internet itu semua informasi tersedia hanya sebatas jempol kita, sebatas jari kita. Teman-teman mau mengakses informasi apapun dengan sangat mudah, ada semua. Tetapi mungkin kita belum bisa memfilter mana informasi yang baik, mana informasi yang tidak baik. Kita mungkin belum bisa memfilter mana informasi yang 50% benar dan 50% salah dengan informasi yang jelas-jelas salah. Oke, mungkin kalau informasi yang jelas-jelas salah, mungkin kita bisa nilai itu salah. Contoh, kita baca website di internet ajakan untuk memakai narkoba. Kita membaca artikel atau melihat foto teman-teman kita mungkin, atau orang yang kita nggak kenal, memiliki gaya hidup misalnya, kehidupan berdosa misalnya. Kita mungkin langsung berkata, itu dosa, saya nggak mau ikutan. Karena jelas-jelas salah. Tapi bagaimana dengan gaya hidup, dengan tawaran dunia, yang kita nggak yakin, ini salah atau benar ya? Ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Ini Tuhan senang nggak ya kalau saya melakukan ini? Kenapa? Karena mungkin 50% ya oke, benar, dan 50% juga kayaknya meragukan ya. It falls in the gray area. Nah, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat kedua mengatakan, ketika engkau berubah, when you are transformed by the renewal of your mind, ketika engkau berubah karena pembaharuan budi, engkau dapat membedakan. Nah, kemampuan membedakan ini, kemampuan melihat tren, melihat dunia, melihat culture dari perspektif Alkitab, itu yang kita mau bahas hari ini. Next, teman-teman, apa sih maksudnya pembaharuan budi? Karena jarang ya kita mungkin ngomong pembaharuan budi. Bahasa Inggrisnya adalah renewal of your mind. Renewing your mind. Memperbaharui pola pikir, paradigma, mindset kita. Ya, bagaimana? Itu terjadi ketika kita merenungkan firman dan berusaha mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak cukup untuk membaca firman. Karena kalau kita baca Alkitab sembari lalu, kita baca Alkitab hanya untuk kejar target, kejar kuota, teman-teman, sehari mesti berapa pasal misalnya. Tapi kita nggak mengerti apa yang kita baca, kita nggak merenungkan apa yang kita baca, itu hanya sebatas angin lalu. Perubahan hidup terjadi ketika engkau merenungkan firman. Renungkanlah Taurat ini siang dan malam. Dan saya yakin, dalam satu hari kita nggak mungkin merenungkan 30 pasal. Nggak mungkin merenungkan 5 pasal. Mungkin ada beberapa ayat-ayat yang kita baca yang nyentuh di hati kita. Dan itu kita renungkan hari demi hari. Dan ketika kita merenungkan firman, kita mencoba mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh. Ketika Alkitab berkata, kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Alkitab nggak berkata kita tidak boleh marah. Tetapi jangan marah, dipendam, disimpan, berlarut-larut, nggak pernah mau diselesaikan. Kalau marah, jangan sampai matahari terbenam. Artinya begini, dalam marah kita pun, kita sadar, kita aware bahwa kita bukan sedang dalam track menuju kepahitan dan kekecewaan dan despair, enggak. Tetapi dalam kemarahan kita, mungkin ada orang menyakiti kita, kita kesel, nusuk kita dari belakang, ngegosipin kita, ngefitnah kita, oke, kita marah. Tapi Tuhan berkata, lepaskan pengampunan. Jangan marah-marah terus dong. Jangan simpan amarahmu. Nah, itu artinya gini, kita lagi baca firman, merenungkan firman, dan mengaplikasikan. Ketika kita baca firman, barang siapa yang ada saudara yang menyakiti dia, engkau harus mengampuni dia 70 kali 7 misalnya. Itu bukan berarti kita menghitung, berarti hanya 490 kali kuota pengampunan dari saya. Setelah itu nggak ada lagi pengampunan. Nggak begitu. Artinya begini, kita mengampuni unlimited. Ya, kita mengampuni orang. Bukan melupakan, kadang-kadang mungkin kita nggak bisa melupakan apa yang dia perbuat, tapi kita memutuskan untuk mengampuni, melepaskan berkat atas dia. Ketika kita lagi baca firman, kita renungkan, besoknya kejadian. Ada sahabat baik kita mungkin membuat kita kecewa. Orang tua kita membuat kita kesel.
Mungkin kita kepahitan, kita marah besar sama orang tua kita. Apa yang akan kau lakukan? Dunia, iblis mungkin berkata, udahlah. Emang itu patut kamu marah. Udahlah. Emang keselin itu orang. Nggak usah diampunin. Nggak usah. Itu kata iblis. Tapi ketika kita berusaha mengaplikasikan firman, terjadi pembaharuan budi, renewal of mind. Itu terjadi, teman-teman. Makanya saya tulis pilihannya cuma ada dua. Kita ikutin cara dunia, atau kita ikutin dengan cara Tuhan. Dalam dunia ini, semasa kita hidup, teman-teman, kita nggak bisa kompromi. Teman-teman akan merasakan daya tarik dari dunia. Dan teman-teman juga merasakan daya tarik dari firman Tuhan. Dunia menarik kita dengan segala kenikmatan. Ada dosa, ya kan? Kebiasaan-kebiasaan yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ya kan? Mungkin di sekolah, wah, ngomong kotor udah seperti makanan sehari-hari. Nyontek mungkin udah, istilahnya, udah dianggap nggak dosa lah, istilahnya udah biasa aja. Menyebarkan hoax, berita bohong, fitnah, gosip di sosial media, udah biasa aja. Ya kan? Body shaming orang, mengejek orang, menghina orang misalnya, itu udah biasa. Sumpah serapah udah biasa. Itu cara dunia. Kalau kita nggak memperbaharui pikiran, hati-hati. Lama-lama kita terseret arus dunia. Dan nggak sadar, kita hidupnya sudah duniawi. Nah, maka dari itu teman-teman, untuk hidup mengikuti cara Tuhan, kita menjadi murid Kristus yang hidup di dunia ini relevan dan memiliki gaya hidup Alkitabiah, membutuhkan conscious effort, usaha, ada niat. Kita perlu merenungkan kebenaran firman, teman-teman. Saya tulis dalam slide berikutnya, pembaharuan budi ada 3 hal yang harus terjadi dalam renewal of our mind. Yang pertama, harus terjadi adanya proses. Kenapa saya tekankan proses? Karena teman-teman di dalam Kolose 3 ayat ke-10 dikatakan begini, kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Constantly being renewed day by day. Constantly being renewed day by day. Artinya apa? Kita diperbaharui terus-menerus hari demi hari. Nggak terjadi dalam sehari. Kita nggak berubah menjadi orang yang dewasa rohani dalam waktu sebulan. Enggak. Tapi hari demi hari sepanjang hidup kita. Dan ini butuh conscious effort. Teman-teman perlu memutuskan, hari ini saya mau menjadi seperti Yesus. Hari ini saya izinkan Roh Kudus ubah hidup saya. Kalau ada karakter, kebiasaan, kedagingan yang duniawi, Roh Kudus tolong ingatkan. Tegur saya. Proses. Teman-teman, sayangnya kita generasi serba instan. Kadang-kadang kita nggak suka proses. Kita pengen cepet. Ya kan? Hari ini kita hidup dalam zaman yang disebut hyper reality atau hyper present. Artinya apa? Apa yang otak kita inginkan bisa langsung diakses di media smartphone kita dalam hitungan detik. Contoh, teman-teman lagi berpikir, gimana cara masak pizza ya? Aku cek YouTube how to make a pizza. Lalu tiba-tiba teman-teman otaknya berpikir lagi, aku penasaran. Ya kan? Soal apa misalnya gitu, penasaran macam-macam. Kita dengan cepat bisa mencari informasi di internet. Kebanyakan informasi kadang-kadang bikin kita anxiety attack. Bikin kita jadi cepat cemas, cepat panik, teman-teman. Kenapa? Karena kita terbiasa, kita ingin apa, dapatnya sekarang. Karena dunia kita sudah seperti itu. Nah, kita perlu belajar, teman-teman. Dalam hidup ini nggak semua dapat kita terima dengan cepat. Ada yang namanya proses. Yang kedua, pembaharuan budi terjadi oleh Roh Kudus. Dalam Titus 3 ayat yang kelima dikatakan begini, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya begini, kita renew our mind bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Pertanyaan saya, teman-teman, apakah engkau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah teman-teman memiliki gaya hidup yang berkomunikasi dengan Roh Kudus hari demi hari? Saya seringkali mengajarkan kepada anak-anak remaja, kalau berdoa, jangan cuma sama Tuhan Yesus. Belajar doa kepada Allah Tritunggal. Kita ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus.
Pernah nggak teman-teman ngobrol dengan Allah Roh Kudus? Ketika kita berdoa, kita sebut nama Roh Kudus. Kita ngobrol sama Roh Kudus. Dalam penyembahan teman-teman, baik di gereja maupun di rumah. Apakah engkau bermazmur mengenai kebaikan Tuhan? Apakah engkau berbahasa roh dalam penyembahan? Kenapa? Karena Roh Kudus berperan aktif dalam kehidupan kita. Dia yang mengerjakan dalam kehidupan kita perubahan-perubahan itu. Karena itu teman-teman, kita nggak bisa acuh tak acuh sama Roh Kudus. Nggak bisa cuek sama Roh Kudus. Karena dia, Tuhan taruh Roh Kudus dalam hati setiap kita untuk mengubah, memperbaharui hidup kita. Bagaimana caranya sih, Kak? Roh Kudus bisa mengubah kita, mengubah pikiran kita, memperbaharui pikiran lewat firman. Makanya poin yang ketiga sangat dekat banget dengan poin yang kedua. Apa? Terjadi melalui firman. Contohnya gimana? Ketika teman-teman baca firman, ya kan? Kadang-kadang kita dalam kehidupan, ya kan, di sekolah, di kampus, di pekerjaan, dimanapun, ada masalah. Lagi ada masalah, firman yang kita baca keluar dari pikiran kita, kita ingat, ini ada firmannya nih. Aku nggak boleh sumpah serapah. Kok bisa ingat? Karena Roh Kudus mengingatkan kepada saudara. Roh Kudus mengingatkan kepada teman-teman untuk jangan sumpah serapah. Jangan gosip. Jangan ngomongin orang. Ketika kita udah pengen marah sama orang tua, pengen keluar kata-kata kasar dalam hati mungkin. Kita pengen berontak sama orang tua. Ada kata-kata firman keluar. Hormatilah orang tuamu. Kok bisa ada keluar ya firman? Itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tugasnya mengingatkan kita akan apa yang Yesus ajarkan. Nah, ketika kita tunduk kepada kata-kata Roh Kudus, ketika kita tunduk nih kepada kata-kata Roh Kudus, itulah momen di mana Roh Kudus memperbaharui pikiran kita. Makanya saya katakan pembaharuan budi terjadi melalui Roh Kudus, melalui firman, dan itu adalah sebuah proses, teman-teman ya, sebuah proses. Dalam slide berikutnya, saya kasih sebuah grafik, teman-teman. Ini adalah grafik yang dibuat oleh Bilangan Research Center pada tahun 2018 terhadap 4.095 anak muda di Indonesia. Ini Indonesia. Menemukan bahwa 97,4% anak muda terkoneksi dengan internet. Nggak heran, sekarang kita semua pakai internet. Nah, perhatikan, tabel di sebelah kanan grafik itu adalah waktu yang dipakai untuk surfing di sosial media dalam seminggu. Yang paling tinggi, 32%, menggunakan waktu antara 1 sampai 5 jam untuk main sosial media. Ya kan? Yang 6 sampai 10 jam seminggu, itu sekitar 21%. Wow, teman-teman. Ya, yang 11 sampai 20 jam itu 12%. Intinya begini, rata-rata anak muda menggunakan banyak waktunya untuk sosial media. Kenapa saya kasih grafik ini? Karena begini. Hati-hati. Semakin lama kita menggunakan sosial media tanpa disadari, kita juga dimuridkan. Otak kita, pikiran kita dibaharui, dibentuk oleh sosial media. Entah itu baik, entah itu buruk, kita dimuridkan oleh smartphone. Coba teman-teman renungkan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk merenungkan firman dibanding kita nge-binge film Netflix misalnya. Berapa banyak waktu yang kita habiskan merenungkan kebenaran firman, nyanyi nyembah Tuhan, dibanding kita nonton film Korea dari pagi sampai pagi misalnya. Atau kita main game. Ya kan? Misalnya kita main game terus, kita main game. Tanpa disadari, otak kita, pola pikir kita dimuridkan oleh games, oleh movie, oleh bacaan, website, internet, apapun yang kita pakai. Karena itu teman-teman, ingat, hidup kita hanya ada 2 pilihan. Teman-teman mau ikut caranya Tuhan atau mau ikut caranya dunia. Kita nggak bisa di tengah-tengah, teman-teman. Kita nggak bisa di tengah-tengah. Contoh, apa sih dampaknya kalau orang sudah terbiasa hidup dengan Roh Kudus? Dia terbiasa misalnya membaca firman. Dia memiliki kemampuan untuk menilai tren atau menilai apa yang terjadi atau pemahaman yang diberikan oleh dunia. Dia mampu menilai, ini sesuai nggak dengan kebenaran firman? Contoh,
Dalam slide berikutnya, saya ada kira-kira ada 4 table of comparison. Yang sebelah kiri pemahaman dunia, sebelah kanan adalah pemahaman dari Alkitab. Yang pertama, mungkin dunia berkata begini, pornografi nggak apa-apa. Justru kalau kamu self-denial, itu malah nggak sehat loh. Apa benar, teman-teman? Kan tidak. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, orang yang memandang dan mengingini lawan jenisnya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Baru melihat dan mengingini, dia sudah berbuat zina. Nah, ketika dunia berkata, nonton porno nggak apa-apa, it's okay, udah biasa, udah normal. Mana yang normal? Mengikuti kebiasaan dunia atau mengikuti kebenaran firman? Nah, perhatikan. Kemampuan untuk membaca firman, merenungkan, mengaplikasikan kepada apa yang dunia tawarkan, itu namanya sudut pandang Alkitabiah. Itu baru menjadi murid Kristus yang tangguh. Yang kedua, dunia mungkin berkata begini, yuk ikutin cara A, cara B, cara C untuk cepat jadi sultan. Wah, cepat jadi kaya. Siapa yang nggak mau kaya? Semua mau kaya kan? Yuk ikutin saya. Pakai cara ini, nggak usah kerja keras. Pasti dapat untung dengan cepat. Siapa yang nggak tergiur, teman-teman, hari-hari ini? Dengan situasi ekonomi mungkin seperti sekarang yang masih belum menentu. Orang juga butuh uang. Kita mau kaya, yes. Tapi kita perlu merenungkan apa yang Alkitab katakan mengenai kekayaan. Alkitab nggak menentang kekayaan. Ya, dia nggak berkata seluruh orang kaya, ya, itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Alkitab sangat banyak menulis soal hati, teman-teman, motivasi. Dalam Amsal 28 ayat 20 dikatakan, orang yang ingin cepat kaya jatuh dalam hukuman. Atau pakai bahasa sehari-hari, orang yang ingin cepat kaya itu berbahaya, teman-teman. Ada banyak jerat iblis menanti dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Nanti teman-teman di rumah buka sendiri firman Tuhannya ya. Ini screenshot kan, bisa di screenshot slides-nya. Nanti teman-teman cek sendiri ayat demi ayat, karena waktu kita nggak cukup. Jadi teman-teman, ketika dunia menawarkan kekayaan serba instan, kita lihat kembali kepada firman. Apa yang firman katakan mengenai hal itu? Sekali lagi saya bilang, Tuhan nggak anti dengan orang kaya. Tapi keinginan untuk cepat kaya membuat orang jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Jadi bagaimana dong, Kak? Begini, kita kerja, ya kan, dengan jujur, dengan benar, dengan gigih, dengan smart, kita pintar. Percayalah, berkat itu ada di tangan Tuhan, teman-teman. Kita nggak perlu pakai cara-cara ilegal untuk menambah kekayaan, karena itu nggak berkenan di mata Tuhan. Pemahaman yang ketiga, sesuatu itu pasti benar kalau dirasa benar di hati. Pakai bahasa Inggrisnya, I think something is true when I feel in my heart that it is true. Apakah itu benar? Sesuatu itu pasti benar kalau kita rasa itu benar. Teman-teman, itu adalah pemahaman dunia. Mungkin teman-teman sekitar kita berkata, aku ngomong kotor biasa aja. Hatiku nggak gimana-gimana, oke, biasa aja. Jadi, is okay ngomong kotor. Itu mungkin mereka yang hatinya belum punya Roh Kudus. Tapi bagi teman-teman yang hatinya dipenuhi Roh Kudus, kita mungkin ada warning nih. Roh Kudus berkata, ini bahaya, ini nggak boleh. Firman Tuhan berkata, dirasa-rasa, teman-teman, dirasa-rasa itu bukan kebenaran absolut. Ya kan? Karena Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, hati manusia begitu picik. The heart is so deceitful. Bahkan hati kita sendiri bisa menipu kita loh, teman-teman. Karena itu harus cek ke firman Tuhan, cek ke Alkitab. Yang keempat, mungkin dunia berkata, aku bahagia kalau punya ini dan itu. Aku baru bahagia kalau aku bisa beli handphone baru, laptop baru, motor baru, mobil baru, semuanya baru. Dan terus-menerus beli. Oke. Itu apa kata dunia. Tapi teman-teman perhatikan. Dalam firman Tuhan, kebahagiaan tidak ditemukan dalam barang-barang materi. Kebahagiaan ditemukan dalam Tuhan. Dan ketika kita banyak mengucap syukur atas berkat apapun yang Tuhan telah berikan, itu kebahagiaan yang sejati, teman-teman. Siapa sih tokoh Alkitab menurut saya yang paling pinter dalam hal ini? Dia hidup di dunia, tapi dia hidup dengan gaya hidup Alkitabiah, yaitu Daniel.
Daniel adalah tokoh yang mampu melihat dunia dari lensa firman. Coba kita lihat ya. Saya tulis Daniel, hidup di Babel, tapi gaya hidup firman. Teman-teman, Daniel, dia diberikan nama Babel, beserta dengan teman-temannya. Ya kan? Jadi makanya terkenal Daniel dengan ketiga temannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Dikasih nama Babel. Harus hidup peraturan kerajaan Babel. Mengadopsi mungkin filosofi, filsafat negara Babel, bukan Israel. Tetapi yang hebat, gaya hidup mereka tetap mengikut hukum Taurat. Ketika diberikan makanan oleh raja, makanan yang enak-enak semua, dia nggak mau. Dia memilih untuk makan sayur dan minum air. Wah, saudara, ini maksudnya. Bagaimana seorang anak muda bisa masuk ke dunia, menjadi berkat di marketplace, menjadi berkat dimanapun dia berada, tapi gaya hidupnya, gaya hidup firman Tuhan. Lihat lagi Daniel. Dibangunkan patung. Dibikin perintah, setiap orang yang nggak menyembah patung ini, wah, hukumannya berat. Daniel nggak pusing. Dia tetap sembah Tuhannya, sehari 3 kali, sehari 5 kali dia sembah Tuhan. Dilaporin sama karyawan-karyawan daripada raja. Wah, raja kasihan, saudara. Daniel harus dihukum karena perintah yang raja buat sendiri. Dia harus dilempar ke gua singa. Tapi Daniel nggak pusing, teman-teman. Dia tetap menyembah Tuhannya. Apa sih implikasi buat kita? Hari ini sekalipun engkau ada dalam lingkungan yang negatif mungkin. Teman-temanmu mungkin hidupnya duniawi. Nggak apa-apa, kita nggak usah menjauh, tapi justru kita memberkati mereka dengan gaya hidup kita yang sesuai dengan kebenaran firman. Kalau dikatain so kudus, dikatain so suci, it's okay. Karena kita menyembah Tuhan, kita nggak ngikutin budaya dunia. Dan saudara, Daniel itu menjadi penasehat 3 dinasti kerajaan loh. Nggak main-main. Ketika Daniel mengikuti kebenaran firman, dia nggak menjadi kayak istilahnya irrelevant gitu. Jadi kayaknya terkucilkan, hidup sendirian aja. Enggak, dia sangat relevan. Kepintarannya membuat dia menjadi penasehat dari 3 dinasti kerajaan. Enggak main-main, hebat. Tetapi hatinya tetap menyembah Tuhan. Daniel setia, saya tulis dalam Daniel pasal 6 ayat yang kelima. Daniel setia. Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan kepadanya. Wow, luar biasa banget. Dia excel dalam pekerjaan, excel dalam apapun yang dia perbuat, tetapi dia tetap menyembah Tuhan. Saya tulis begini, slide yang terakhir. Kalau Daniel bisa, maka kita pun bisa. Hari ini, generasi Yeremia diutus untuk menjadi berkat di dalam dunia, dalam apapun yang kita lakukan. Bukan kompromi dengan cara dunia, tapi melakukan dengan kebenaran firman. Kemampuan melihat dunia dari lensa firman adalah ciri murid Kristus yang tangguh. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua ingin menjadi murid Kristus. Saya yakin kita semua betul-betul rindu mempelajari kebenaran firman. Tapi kita juga sadar bahwa kita masih hidup di dunia. Bagaimana menghubungkan firman dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini teman-teman kuncinya. Pembaharuan budi, renewal of mind. Lewat firman, Roh Kudus, dan itu proses, teman-teman. Percayalah, hari demi hari, Tuhan akan kasih kebijaksanaan, wisdom, hikmat. Bagaimana kita hidup dengan gaya hidup Alkitabiah. Kebenaran firman. Teman-teman, kalau Daniel bisa dipakai di zaman dahulu, dia mungkin hidup di tengah kerajaan yang mungkin orang-orangnya nggak nyembah Tuhan. Orang-orangnya, ya mereka nggak nyembah Tuhan Yahweh kan. Tapi Daniel dipakai secara luar biasa. 3 dinasti kerajaan. Tapi dia hidupnya tetap kudus, dia tetap menyembah Tuhan. Maka kita hari ini pun bisa. Ketika kita bekerja di luar, kita kuliah, kita sekolah, kita nggak perlu mengadopsi cara-cara dunia yang bertentangan dengan kebenaran firman. Tapi justru kita memberkati mereka. Kita menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada.
Amin. Saya percaya kita semua ingin mempraktekkan kebenaran firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hamba berdoa Tuhan agar kebenaran firman yang kami dengar tidak hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tetapi tertanam. Dan kami mampu merenungkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap anak-anak JC dan Youth-Mu Bapa, Tuhan berkati berlimpah. Agar kami menjadi murid Kristus yang tangguh. Yang kami bisa menjadi dampak di luar sana, memberkati generasi kami. Pakai kami, utus kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita di dalam nama Bapa dan kasih karunia yang melimpah-limpah daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.